Ocat, bukain dong. Ini aku Tuti. Aku bawain makanan mau buat Om Ocat. Ocat, Om Ocat harus makan. Kalau nggak makan nanti sakit. Om Ocat, Assalamualaikum. Om Ocat. Itu permintaannya sama sekali tidak masuk akal. Menurut Bapak, Kusoy. Tapi anggap saja ya. Bapak ini teh sok tahu. Dulu di Cibarengkok itu Ocat sama Ustadz RW teh dekat sekali. Ocat teh seperti anak kesayangan Ustadz. Kemana Ustadz pergi, pasti ada Ocat. Ocat jadi marbot, jadi muadzin di masjid. Masjid kita tadi Cibarengkok lebih besar. Nah, dari apa yang Bapak dengar, Ocat adalah orang terakhir bersama Ustadz yang pergi meninggalkan Cibarengkok. Ustadz RW selalu memperhatikan Ocat. Ocat datang terlambat ke masjid, pasti ditanya. Kusoy, tapi sejak di sini, sejak ada kamu, ada Junet. Nah, Junet ini teh karena memiliki suara yang jauh lebih bagus, terus lebih rajin. Nah, Ocat teh merasa tersisihkan, merasa tidak diperlukan, merasa terbuang. Dia datang atau tidak ke musola tidak ditanya oleh Ustadz. Dia pulang malam atau tidak diperhatikan oleh Ustadz. Ocat teh mencoba mencari perhatian. Tapi salah. Kenapa dia tuh digerebek? Mungkin Bang Ocat teh mikir ya, kalau dia digerebek, nanti teh akan ditolong oleh Ustadz RW. Tapi ternyata tetap dia dihukum. Saya tadinya agak kesal sama Mang Ocat. Tapi sekarang saya jadi prihatin. Ya Allah. Mungkin Ocat teh hanya iri. Kenapa sekarang tidak disayang lagi? Ocat teh hanya tukang parabot, bukan siapa-siapa. Jadi marbot mungkin kebanggaan satu-satunya. Terima kasih Pak Saum sudah memberikan pelajaran sama saya. Kita tidak boleh menghakimi seseorang sebelum kita tahu semua ceritanya. Bapak pikir Ocat teh hanya kepingin Ustadz RW teh datang membawa nasi, kemudian menasehati bahwa Ustadz RW teh sayang sama dirinya. Betul Pak Saum. Siapapun di dunia ini butuh kasih sayang. Popon pikir di kota aja, Bu, ada orang yang ngancem mogok makan. Mungkin mereka terinspirasi berita di TV atau di koran, Pon. Kalau di desa kan biasa, Bu, orang terlambat makan. Bahkan ada orang yang berhari-hari nggak makan. Ada-ada aja kamu, Pon. Pon. Anak-anak udah dateng, Pon? Iya, Bu. Pon, kamu tuh kalau kerja pelan-pelan, harus hati-hati. Iya, Bu.
Assalamualaikum Om Ocat. Om Ocat. Om Ocat, bukain dong. Ini aku Tuti. Aku bawain makanan mau buat Om Ocat. Ocat, Om Ocat harus makan. Kalau nggak makan nanti sakit. Om Ocat, Assalamualaikum. Om Ocat. Apaan nih? Ternyata ini alasannya mogok makan. Om Ocat, aku nggak jadi ngasih makan. Aku juga nggak jadi ngasih salam. Bye. Assalamualaikum. Papu. 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 Soalnya, Neng. Kenapa, Maci? Papu. Papu. Kira-kira keputusannya bagaimana, Dok? Ini itu Ciraos, In. Kita nggak bisa menebak-nebak. Oh iya, In. Waktu pentas drama kemarin gimana ceritanya? Emang katanya bener Pak Ido naik ke panggung buat nyelamatin Jennifer? Iya, Dok. Ya ampun. Ceritain dong, In. Seru, Dok. Jadi awal ceritanya tuh kayak gini. Awalnya Jennifer itu mau ditangkap sama Claudia. Waalaikumsalam. Bapak-bapak RT menolak menghadiri rapat. Mereka sepakat kalau urusan mogok makan Mang Ocat tidak layak dijadikan pembahasan rapat. Apalagi yang mereka bilang? Mereka bilang kalau kasus Mang Ocat sampai mengundang rapat ketua RT, Mang Ocat akan merasa istimewa. Dan ini bisa diikuti kelak oleh yang lainnya. Ciraos tidak boleh tunduk pada ancaman. Sama halnya dengan CAI, tidak boleh tunduk pada konspirasi global. Kamu bilang itu sama Ocat. Tapi bagian CAI-nya, jangan. Siap, Pak Ustadz RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ingat, jangan sampai ada yang rusak harga pasaran. Kamu yang duluan ngerusak harga, Sep. Kang. Ya. Tunggu sebentar ya. Iya, Kang. Saya panggilin pemilik kambingnya. Ya, ditunggu, Kang. Kalian tunggu di sini ya. Iya, Kang Asep. Ya, Kang Sep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Kalian teh percaya sama Asep? Kalian tunggu sini. Dulu waktu di Cibarengkok, kan saya pernah bilang sama Pak Ustadz, saya mau terserah Pak Ustadz saja. Kemana Pak Ustadz pindah, saya ikut. Iya.